uang 40 juta tidak terlalu memadai. Dengan utang kita 40 juta, dia harus mengambil alih rumah kita yang harganya 1 miliar. Don't touch him. Go and get a real job. Try to... Go and threaten children somewhere else. My arms are folded. I'm doing nothing. No, hit me. Come on. Do you know how old I am, mister? 60. Pihak Indah Puri itu sudah diberi peringatan oleh BP Batam agar melakukan perpanjangan WTO-nya dari tahun 2018. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, di sini akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di Indah Puri. Di sini kami ulas bahwa sesuai dengan pemberitaan di media, ini cukup menjadi viral. Di mana pihak Indah Puri sudah melakukan pengusiran terhadap warga yang ada di sana. Nah, dari yang kami peroleh, pihak Indah Puri itu sudah diberi peringatan oleh BP Batam agar melakukan setelah perpanjangan WTO-nya dari tahun 2018. Nah, untuk pengembangan hal itu, maka izin yang dikeluarkan dari tahun 2018 berarti sudah berjalan selama 3 tahun. Yang tujuannya adalah untuk pembangunan resort terpadu. Dari pihak Indah Puri sendiri mengatakan bahwa selama 3 tahun tersebut, dari pihak warga yang menempat di apartemen Indah Puri, itu tidak memenuhi kewajibannya, yaitu seperti pembayaran maintenance, bahkan tidak lakukan pembayaran listrik dan air. Nah, ini yang kami dapat dari pihak Indah Puri sendiri ya. Nah, tentunya di sini kami belum memahami dan perlu diklarifikasi agar masyarakat juga bisa memahami tidak sebelah pihak. Di sini tentu kita meminta kepada perwakilan, dalam hal ini mungkin Bang Hambali, atau ada pihak warga yang bisa memberikan pemahaman di sini, agar nanti masyarakat bisa mengetahui apa problem yang sebenarnya, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, Pak Suarsat, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Di sini mungkin the first-nya saya memperkenalkan diri, saya Hambali, advokat daripada Ibu Wedi, lawyernya. Jadi kalau sebelum masuk ke permasalahan hukum, mungkin Bang Suarsat ingin mendengarkan langsung dari yang bersangkutan, yaitu mungkin dari pertama Bu Weni, setelah itu mungkin Mr. Gary dan lainnya. Nanti saya akan tambahin di permasalahan hukumnya. Intinya kalau di persoalan hukum ini sudah duduk perkaranya di Pengadilan Negeri Batam dengan nomor perkara 369 PDTG 2021 terkait perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh PT Gutri, yang kedua Badan BP Batam, yang ketiga BPN. Jadi kalau materi tentang hukumnya nanti kita bicara di persidangan. Jadi ini biar masyarakat Batam tahu sebenarnya apa sih permasalahannya. Karena yang sepanjang saya tahu ini persoalan sudah sejak dari 2016, dan kemarin ada pernyataan dari BP Batam sudah memediasi 7 kali. Nanti saya akan jelaskan kenapa sampai 7 kali nggak selesai juga. Ya mungkin itu pengantar dari saya, Pak Suarsat. Mungkin setelah ini Bu Weni bisa menceritakan poin-poinnya atau ada yang perlu disampaikan. Begitu Pak Suarsat. Baik, terima kasih Bang Abali. Nah, untuk Bu Weni, di sini kita perlu pahami juga bahwa di sini hadir ada sekitar 7 atau 8 media yang mungkin akan siap untuk memberitakan hal ini, agar dari pihak Bu Weni sendiri bisa memberikan sedikit penjelasan atau klarifikasi. Bagaimanapun juga masyarakat tentu ingin mengetahui hal apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin silakan Bu Weni. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, soal maintenance sama soal masalah pembayaran listrik ya. Karena yang saya alami, maintenance itu, pembayaran listrik itu kalau terlambat beberapa kali dia
langsung dimatikan, ya. Dan tapi dalam penagihan itu dia selalu menagih limit daripada air dan listrik seperti $6 per bulan, dan air sekitar itu, jadi $12 per bulan. Nah, setelah berapa bulan karena saya ke Australia dan apartemen saya vakum, jadi saya tidak menghiraukan bahwa itu dimatikan atau listriknya dimatikan, kita juga nggak tahu. Udah gitu terus dengan maintenance selama saya di Australia, memang dia menagihkannya per tahun. Dan kadang-kadang karena saya di Australia, saya bisa bayar misalnya dalam 1 tahun itu 24 juta. Satu apartemen itu 2 juta per bulan. Jadi walaupun mereka tidak melakukan maintenance, dia tetap melakukan penagihan setahun itu sekitar 24 juta. Nah, pembayaran itu saya dari tahun pertama saya tutup. Dan tahun kemudian ada penagihan lagi selama 24 juta dan sekian-sekian. Nah, pada saat itu penagihan dari Guthrie sendiri setiap tahun dilakukan selalu dikasih waktu yang sedikit. Pada saat saya menerima tagihan sebanyak sekitar 40 juta, saya surati Pak Adi bahwa karena saya di Australia, saya bilang, Pak Adi, apakah saya bisa pembayaran itu dicicil sekitar 4 kali, 1 bulan 10 juta sehingga tercover semuanya. Tapi tidak ada jawaban dari Pak Adi. Padahal kita bukan tidak mau membayar, tapi dia kasih waktu, misalnya tanggal 27 September dan harus dibayarkan lunas dalam waktu 1 minggu. Tanggal 5 Oktober sudah tidak menerima pembayaran. Sedangkan saya sebelum itu sudah menyurati mereka untuk bagaimana cara saya memberi pelunasan pembayaran itu. Tapi tidak ada jawaban dan ada saran dari admin dari PT Guthrie sendiri, Bu, jangan dibayar dulu karena account Guthrie sudah ditutup. Jadi uang Ibu tidak akan diterima. Nah, seperti itu kita niat bayar, tapi tidak ada kesempatan untuk membayar. Dan uang 40 juta itu yang tidak terlalu memadai dengan utang kita 40 juta, dia harus mengambil alih rumah kita yang harganya 1 miliar ya. Jadi itu nggak ada alasan mereka maintenance dan listrik yang bisa terbayar oleh kita, cara pembayaran kita ditolak, dan ancaman kita diambil rumahnya. Mana bisa Pak begitu? Itu sudah suatu yang tidak fair. Suatu yang bisa diselesaikan seharusnya dengan ancaman pengusiran, nggak ada. Bapak kalau ngutang listrik sama PLN seandainya, apakah PLN akan mengambil rumah Bapak? Jadi begini Bu Beni, tidak bisanya membayar ini adalah dari pihak perusahaan sendiri ya? Bukan, dari pihak saya mau membayar, tapi mereka tidak mau menerima dan tidak ada jawaban dengan email-email saya terhadap Pak Adi. Saya kalau mereka tidak menjawab kesanggupan saya untuk membayar, dan tidak fair kalau dengan 40 juta terhutang untuk maintenance dia mengambil alih rumah saya, suatu yang aneh sepertinya. Oke, itu bisa kita pahami. Nah, mungkin apa yang seperti dibilang Bang Hambali tadi, bahwa ini masalah sudah melalui proses hukum dan sudah tercatat di pengadilan. Nah, Betul. Bang Hambali, kalau boleh kita bertanya, Bang Hambali. Ya. Bahwa terkait tentang WTO, habisnya pembayaran WTO dengan munculnya WTO baru, tentunya kita membahas tentang keabsahan daripada pemilik, karena pemilik rumah yang ada di situ kan hanyalah pemilik bangunan. Jadi mereka hanya hak pakai di situ. Ya, jadi kalau sekiranya gini bagaimana bisa diterangkan Bang Hambali?
Ya, makasih Pak Suarsat. Sebenarnya ada dua inti persoalan di situ yang harus kita bedakan antara bangunan dengan tanah, dengan WTO tadi. Yang dimiliki oleh pemilik apartemen ini adalah terkait legalitas kepemilikan bangunan yang mereka beli secara legal dan ada akte notarialnya. Ini satu poin. Nah, dalam hukum perdata ini jelas mereka memiliki ini semua. Nah, permasalahan ini saya lagi dalamin di perjanjian awal ada tidak dijelaskan oleh pihak manajemen ataupun PT Gutri terkait tentang setelah 30 tahun ini kemana mereka atau bagaimana tentang mereka, tentang perjanjian mereka gitu. Itu satu. Jadi, Yang kedua adalah terkait tanah dengan PL ya, PL ini saya bacakan. Dengan nomor 9388010854 tertanggal 19 bulan 5 1993 kurang lebih 9017190 hektar nih kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah suatu PL Indo. Dan di dalam perjalanan waktu ini yang 9 hektar dijadikan apartemen dan diperjualbelikan. Seluarnya yang kira-kira nggak dipakai tolong dimatikan dulu ya, biar tidak mengganggu suaranya. Nah, di dalam yang 9 hektar ini kan berdiri 10 blok bangunan apartemen. Seharusnya di dalam proses perjalanan sebelum matinya WTO di 2018, ini ada proses yang namanya proses pemecahan PL ataupun izin peralihan hak. Sehingga yang 9 hektar ini nantinya dikelola oleh siapa pembayaran WTO-nya. Nah, ini tidak ada diinformasikan bagaimana setelah nanti akan berakhirnya WTO, ini akan dibayarkan oleh siapa WTO-nya. Karena memang diduga dari awal tidak diniatkan untuk dipecah PL tersebut yang 9 hektar ini. Jadi persoalan awal adalah dari 90 hektar dijadikan 9 hektar menjadi apartemen yang 10 blok tadi. Nah, yang 9 hektar ini seharusnya dijelaskan kepada warga penghuni di situ. Ini nanti tanggung jawab siapa gitu. Biasanya namanya ini kan kembali ke Undang-Undang Rumah Susun. Ya, apartemen ini bangunannya nggak berdiri di atas air, kan berdiri di atas tanah. Status tanahnya status tanah bersama gitu. Nah, ini yang harus dibicarakan oleh pihak manajemen kepada para pemilik apartemen. Bagaimana nanti pada saat biasanya 2 tahun sebelum 2018, sebelum matinya WTO, ini sudah ada sinyal akan dibayar atau gimana-gimananya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, matinya WTO di 2018, ini diduga disengaja. Kenapa? Ada kevakuman di 2 tahun setelah 2018, ini baru terjadi namanya pembayaran. Nanti tolong diklarifikasi ya Bu Eni ya. Iya. Di sini dalam jangka waktu ini, kevakuman ini di bulan Mei 2020 ada surat dari salah satu deputi BP Batam Pak Sudirman, kebetulan sama namanya dengan Bapak. Jadi begini, di dalam surat itu ada 2 poin. Ini akan kami kaji secara komprehensif jika pemilik ataupun pengelola bangunan ini PT Gutri bisa menyelesaikan dengan para penghuni terkait masalah yang ada. Itu 1 poin, janjinya. Yang kedua, ternyata janji ini tidak terpenuhi. Tiba-tiba di rapat di bulan, saya kan masuk di 23 November. Sebelum itu di bawah 23 sekitar tanggal 19 mereka rapat di BP Batam. Itu disebutkan bahwa mereka sudah mendapatkan WTO. Bahasa mereka dari pihak PT Gutri adalah WTO pembaruan. Ini adalah 2 hal yang berbeda. WTO yang lama mati. Oke, ini muncul 2. WTO lama mati seharusnya perpanjangan atau pembaruan. Kalau perpanjangan berarti berada di tanah yang sama, di PL yang sama. Kalau pembaruan ini tentunya di tanah yang mana gitu. Saya nggak bisa bercerita banyak karena saya belum mendapatkan ataupun secara tertulis ini poin-poin apa terkait WTO tersebut. Dalam arti kata SK dari Kepala BP Batam terkait pembayaran WTO ini belum saya dapatkan ataupun rata-rata para penghuni belum mendapatkannya secara tertulis. Hanya kata mereka baik itu dari Pak Ilham Shah sendiri sebagai Direktur Lahan maupun dari pengacara PT Gutri bahwa ini sudah WTO
dibayarkan sudah namanya pembaruan begitu. Jadi kalau pemikiran saya, analisa hukum saya adalah Pak Sudirman Said di Mei 2020 itu menjanjikan ini WTO, perpanjangan WTO akan dikaji secara komprehensif jika permasalahan dengan pemilik apartemen BT Gutri bisa diselesaikan oleh pihak manajemen. Nah, sekarang faktanya permasalahan tidak selesai, tetapi WTO diperpanjang. Ini tanda tanya besar bagi saya secara hukum. Nah, kalau dikaji ini di sini titik stressing point-nya ada apa antara bulan Mei sampai yang saya dapat info di bulan September atau November mereka bayarkan. Ini ada apa di sini? Oke, mungkin seperti itu dulu Pak Suasa, biar berkembang diskusinya. Oke, baik, Pak Mali. Terima kasih ini. Saya rasa mungkin ini cukup memberi pemahaman kepada warga atau masyarakat nanti yang mendengar. Mungkin di luar daripada keterkaitan hukum tersebut, muncul isu-isu di lapangan. Ini kita keluar dari konsep hukum. Ya, nggak apa-apa, diskusi ya. Ya, di media juga beredar berita tentang pembayaran WTO yang katanya berapa? 12 juta atau berapa juta itu per meter. Itu apa benar? Itu adalah versi mereka tanpa support data. Kok tiba-tiba muncul 12 juta per meter, dasarnya apa? Hitungannya bagaimana? Kan nggak bisa dong. Ya, seharusnya sejak lama mereka bicarakan dengan para pemilik apartemen. Ini tiba-tiba muncul 12 juta per meter. Kalau kalian nggak bisa bayar, kami akan usir. Ini di rapat terakhir, sekitar tanggal 19 November ya. Itu ada rapat ini. 12 juta itu, Pak Bali. Yang 12 juta itu apakah ada rinciannya atau memang itu tuh merupakan WTO? Bukan merupakan akumulasi? Mungkin Pak Bu ini bisa menjelaskan detailnya. Udah 12 juta itu sudah lama dia tagihkan kepada kami, mereka tawarkan kepada kami, dan kami sudah pasti tidak satu pun dari residen akan menyetujui pembayaran itu. Dan kita juga sudah berusaha untuk menyurati, dan salah satu dari warga kami, Gary Yusuf, juga menyurati beberapa kali ke PT Gatri untuk memohon detail dari 12 juta itu apa saja, untuk apa, dan misalnya itu termasuk bahan bangunan yang akan dipakai, itu materialnya apa aja kalau memang itu untuk bangunan. Apakah itu dikasih? Apakah diberikan itu rinciannya? Tidak sama sekali, dan permintaan dari kita detail itu sudah sejak lama kita minta. Ini 12 juta itu detailnya apa, untuk apa. Kita nggak bisa kan bayar 12 juta itu. Tapi ada diberitahukan bahwa bukan harga WTO kan, tapi ada satu akumulasi yang dimasukkan ke dalam itu. Ya betul, tapi walaupun dia memberitahukan tidak hanya WTO, tapi kita perlu tahu detailnya apa berapa kan. Dan kalau masuk renovasi bangunan, Bapak kasih harga penawaran, ini bahannya apa, yang dipakai apa materialnya, betul nggak? Tapi tidak satupun jawaban dari pihak PT Gatri yang meyakinkan bahwa mereka sebuah developer yang bonafide, profesional. Ini hanya kita diminta bayar aja 12 juta per meter. Seperti saya, apartemen saya 170, sekian meter. Saya akan harus membayar hampir 2 miliar untuk satu apartemen. Baik. Kalau bayar 2 miliar, saya lebih baik beli rumah yang baru, dan progresnya dari pembangunan itu pun tidak ada perencanaannya yang kita terima. Dan di depan notaris sudah mengingatkan, Pak Adi, ini sebaiknya PL-nya dipecah segera, karena B ini harus disertakan pecah PL. Ya. Dan Pak Adi bilang, oh kita akan pecah PL bersamaan dengan perpanjangan WTO 2018. Itu yang dijawab Pak Adi selalu setiap ada deal penjualan properti melalui saya. Saya dengar itu juga. Apakah ada tertulis itu yang disampaikan? Enggak, kita jadi dari Pak Azlan sendiri secara lisan di depan pembeli, penjual pembeli,
itu mengingat Pak Adi, dan Pak Adi menjanjikan tidak ada tertulis, tapi sudah beberapa kali penjualan deal itu Pak Adi selalu menjanjikan akan dipecah PL bersamaan dengan perpanjangan WTO. Bapak, ada penjualan itu setahun sebelum WTO habis. Ada juga masih pembeli. Itu harga mungkin sekitar 1,5 miliar itu pembelian, dan langsung pembelinya itu merenovasi di Blok 1 itu namanya Pak. Itu setahun sebelum WTO habis. Jadi mereka manajemen menjanjikan akan perpanjangan WTO. Saya punya customer banyak yang menanyakan dari Inggris, dari mana, kami akan melaksanakan perpanjangan WTO sehingga mereka tahu investasi mereka akan aman. Dan saya sebagai agent property yang merasa secara moral bertanggung jawab atas membawanya mereka ke Batam untuk membeli properti di Batam dengan kepercayaan penuh dari customer saya untuk membeli properti di Batam sebagai investasi, ya Pak. Bagaimana rasa saya, rasa tanggung jawab saya moral. Baik, terima kasih Bu Penny. Saya cukup dipahami apa yang Bu Penny sampaikan. Ya, mungkin kita punya waktu ada sekitar 5 menit lagi. Kalau sekiranya memang ada apa yang akan disampaikan sebagai closing statement, baik dari Bu Penny WNI-nya sendiri ataupun dari Bang Hambali Utasoid, silakan sebagai closing statement. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke, Pak Alan, bagi saya karena ini udah duduk persoalannya on the right track di jalur hukum, ya mari kita bertarung di pengadilan begitu. Karena kami, klien saya Bu Weni punya data konkret terhadap adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Karena beliau mempunyai legalitas yang jelas, adanya perjanjian dan segala macamnya. Ya dari sisi hukum kami berani mengatakan ini benar gitu. Jadi terkait tanah itu adalah hal yang berbeda. Berbeda maksudnya yaitu seharusnya janji yang harus mereka tepatin sebelum 2018 mereka harus selesaikan dulu permasalahan tanah itu dibayarkan. Nah, muncul lagi kan tadi Pak Sudirman saat mengatakan ini janji yang kami tagihkan kok, janji kepada pemilik apartemen untuk diselesaikan nggak selesai, malah ada timbul perpanjangan WTO. Bagi saya itu yang harus mereka selesaikan, janji yang harus mereka tuntaskan. Ya mungkin Bu Weni tambahan. Bu Weni silakan, ada closing statement-nya. Ya, saya berharap Pak, mudah-mudahan semua pihak, terutama pihak developer, menyadari bahwa janji-janji mereka pada customer saya atau semua residen yang berharap akan tinggal seperti Pak Geri Yusuf 20 tahun udah tinggal sana, tiba-tiba direnggut rumahnya. Bagaimana? Semua investor kita yang baru setahun menikmati rumahnya di situ, melihat rumahnya dirobohkan, bagaimana Pak? Miliaran itu dia beli melalui saya Pak. Harapan Bu Penny ke depan apa? Ya paling tidak karena sudah diruntuhkan ya, paling tidak memberikan kompensasi yang sesuai dengan nilai bangunan itu, karena kita mempertahankan itu tanah dan bangunan yang sudah dihancurkan, apa yang bisa kita buat Pak? Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Alan. Apa yang kita bicarakan hari ini, ya dari pihak kedua belah pihak bisa menyelesaikan secara baik, dan kita berharap juga dari pihak pemerintah ada satu kebijakan tertentu. Ya. Satu lagi ya sebelum ditutup. Ya harapan saya kepada penguasa di Batam ini supaya memberikan suatu statement atau tindakan nyata. Selama ini kan nggak pernah kita dengar dari pimpinan tertinggi BP Batam itu ngomong dong. Ini permasalahan diselesaikan, solusinya apa sekarang ini? Jangan sampai melebar ini sampai ke dunia internasional, ke Jakarta, ke kedutaan besar. Malu kita sebagai orang Batam. Kok begini investasi di Batam gitu? Jaminannya apa gitu? Ya kita ribut-ribut mendatangkan investasi, tapi investor, tapi yang sudah ada mereka nggak bisa selesaikan. Paling tidak kebijakan ataupun statement beliau sangat dibutuhkan saat ini. Begitu Pak Alan.
Baik, terima kasih Mbak Beri, Bu Beni, dan Ya. untuk Bu Eni ya. teman-teman yang hadir pada malam ini, ya mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa ada manfaatnya dan kita akan segera melakukan penayangan ini biar masyarakat juga bisa memahami agar permasalahan ini tidak menjadi blunder. Dari sehingga tujuan kita bahwa Batam sebagai salah satu tujuan wisata yang ketiga di Indonesia ya, dan jangan sampai terganggu dengan adanya permasalahan-permasalahan. Mudah-mudahan apa yang terjadi, apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya kemudian. Terima kasih atas kehadiran daripada teman-teman semua, juga pada rekan-rekan kalau ada warga yang hadir di sini, terima kasih supaya kita bisa menyampaikan lebih baik kepada masyarakat agar tidak ada dampak-dampak atau isu-isu negatif untuk kepentingan kita bersama. Demikian dan selamat malam kepada kawan-kawan semua. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Thank you, Annie. You're welcome, Gary. I'm Mr. sorry. Gary. I try to. Okay, no problem. I tried to put myself on the video, but I'm at Indapuri Resort and there's no lights here, so All right. it's not possible to see me because there's no electricity here. Thank you all.